Siapa itu? Aku Cipung dewasa. Ini Cipung. Salim. Dulu, Salim. Iya. Emang ini Cipung, Ja? Emang itu Cipung? Cipung nggak? Bukan. Ya bukan. Aja Cipung bukan? Mirip padahal. Oh, baru ngaku ya. Ate kalau udah di sini biasanya ada sesuatu yang akan dibagikan lagi. Itulah gitu. Apa, Teh? Sekarang kita Ate pengen ngebahas tentang what's next for Rans. Apalagi sih yang bakal dibikin sama Rans. Nah, tapi apalagi karena Rans itu udah ada di mana-mana, setuju ya? Tuh, perhatiin aja deh. Sekarang semua acara pasti ada Ransnya. Ini aja sampai dibikin acara sendiri, Syukurans. Ngumpulin orang-orang untuk bersyukur. Nah dengar-dengar katanya Rapi nanti bikin acara lagi. Ngumpulin damkar-damkar. Namanya kebakaran. Yang penting ada Rans. Itu dia. Rans ini udah banyak banget ya sektor-sektornya. Udah punya studio rekaman sendiri. Namanya itu Rans Music tuh. Tepuk tangan dong. Wow. Ini buat kalian yang bisa nyanyi, bisa nih diorbitin di Rans Music nih. Ate juga mau diorbitin? Orbitan jadi apa? Iya gua kan orang batuk aja 2 oktav suara gua. Iya gua biasanya kalau nyanyi ngambil suara tenor. Tapi yang 3 bulan ya, tenor 3 bulan. Dan di bidang olahraga Rans juga punya klub bola namanya Rans Nusantara. Sama Ya. klub basket Rans Basket. Tuh tepuk tangan lagi itu harusnya. Ya semoga nanti olahraga lain ada juga ya, padel ada nanti. Pingpong sama bambu gila kalau ya. Jadi nanti Rans bisa bikin pon sendiri tuh. Dan di bidang kecantikan juga mereka punya Rans Beauty. bener ya? Rans Beauty Sama Nagita. Yang fokus di Slavina. produk cantikan. Skincare-nya juga bikin glowing. Jadi kalau lo pakai skincare itu, bawa motor malam-malam nggak perlu pakai lampu jauh lagi. Karena udah glowing. Cuman kalau hujan-hujan dilaronin ya. Kenapa Rans bisa berkembang sejauh ini menurut Ate? Karena peran penting Raffi. Karena idenya banyak banget nih. Emang gak ada capeknya pria Bandung ini nih. Ya jelas lah kan yang capek karyawannya ya. Bener juga sih. Dia mah Belakangan ide ini doang. capek karyawannya. bener. Iya setiap Raffi ada ide baru karyawannya deg-degan tuh. Ya deadline lagi aja gua. Biasanya orang kalau bosan dikit buka TikTok. Cuman Rans yang bosan dikit buka perusahaan. Wadaw. Lihat lahan kosong dikit bawahnya pengen bikin kantor aja tuh. Orang lihat tulisan tanah dijual bagi kita iklan kan. Ya. Bagi Rans peluang ini peluang. Waduh. Itu dia tuh. Karena emang dasarnya doyan banget kerja. Ini dari zaman mudanya. Kayak moto hidupnya itu kerja. Kayak familiar ya moto hidup itu ya. Terlalu dijadiin panutan itu kayaknya tuh. Sehari aja 24 jam. Kalau Rapi kerja 26 jam loh tuh. Keren ya. Lebih sering ketemu kru TV daripada keluarga. Sekalinya ketemu keluarga bareng kru TV tuh. Iya juga. Inilah. Gue pernah nyoba pakai moto hidup Rapi. Kerja. Kayak enggak tipes. Rapi kerja mulu saldo rekening tetap banyak ya kan. Buka dompet masih ada duitnya. Gue buka dompet isinya dompet lagi. Biar tebel. Itu dia what's for the next Rans. Ate. Nih, karena lagi gak Apa? ada, lu duduk situ nemenin gue. Iya. Ini lu jangan cuma bisa ngerosting doang. Jadi 3 job desk gue. Honor lu Udah. 2 kali lipat sebagai stand up comedian dan sebagai host. Nah. Dia cuma 1. Gua ya. Udah. Bener, deal ya. Deal. Ini mau Ini- ngomongin apa? Kita kan, tadi kan lu bilang lu Cipung, ya kan? Semoga satu hari rezekinya sama kayak Cipung. Amin. Karena sebentar lagi, kita udah dengar dari kemarin kan ada Cipung Land udah viral tuh di mana-mana. Nah, kira-kira nih ya pemirsa, seperti apa sih Cipung Land yang udah berlangsung selama ini? Ini dia. Di tengah tawa dan imajinasi tanpa batas, hadir sebuah dunia yang diciptakan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi setiap keluarga Indonesia. Lebih dari sekedar event, Cipungland adalah ruang untuk menciptakan kenangan yang akan terus hidup dalam cerita keluarga. Dipersembahkan oleh Rans, Cipungland menghadirkan hiburan keluarga dalam pengalaman yang lebih dekat, lebih seru, dan lebih berkesan. Cipungland, where family memories begin. Wow. Itu dia. Tadi kan Raffi bilang bahwa lu tuh belajar dari seorang Walt Disney. Akhirnya sekarang pengen bikin versi Indonesia Cipung Land. Nih Lebih ke pokoknya buat masyarakat. buat masyarakat. Apa-apa kayaknya untuk masyarakat gitu kan. Nah momen apa yang sebenarnya sampai kamu tuh kepikiran kayaknya seru nih kalau ada tempat bermain untuk banyak masyarakat. Kelas manapun semua bisa ikutan. Ya itulah kalau misalnya kita mencoba untuk menciptakan sebuah IP baru.
Jadi kayak nama Rayanza, nama Rafathar, nama Lili itu sudah menjadi IP. Tapi juga di luar itu, contoh Rafathar, saya punya IP namanya si AA. Nah, kalau Si AA. ini Rayanza si Cipung, kalau Ranaima Lili. Misalnya kan semuanya masih bisa kita ciptakan kayak Nagita, Slavinanya kita bisa ini jadikan IP juga. Jadi tuh memang gini, salah satu kenapa kita mau bikin Cipung Land itu karena kita berpikir ini salah satu inilah bagian dari misi kita gitu. Kalau kita kan populer dia lucu nggak selama-lamanya dong, bener kan? Lucu terus buat aku lah. Iya pasti buat kita. Sama Tapi kayak kan kamu cantik terus buat aku. Masuk kok. Bagus. Masuk Pak Eko. Itu dia. kepopuleran itu kan nggak akan selamanya. Betul. Gitu. Kenapa akhirnya kita juga pengen bikin IP supaya nanti ibaratnya ya kalau kita udah nggak populer lagi tetap bisa sustain buat perusahaan gitu. Cipung yang datang kemarin cuma Ya. 2 hari 25.000 keluarga Indonesia di mall. Kemarin di Bandung. Nah belajar dari situ kayaknya perusahaan ini butuh sesuatu yang lebih berkelanjutan gitu kan. Jadi akhirnya kita berpikir kayaknya sesuatu yang permanen gitu. Yang permanen apa? Ya playground, sesuatu yang bisa dinikmati sampai kapanpun gitu. Ya, gimana supaya caranya Cipung Land ini insya Allah nantinya orang tetap antusiasmenya tuh selalu seneng gitu, animonya selalu oke. Gimana Gi? Itu dia karena kenapa kita sasarannya itu ke anak-anak karena kan beranak terus ya. Ini lagi Iya ini nanti member. Jadi kayaknya memang di Indonesia demografinya sendiri banyak banget anak-anaknya dan kayaknya ya gak terlalu banyak kegiatan outdoor. Jadi kayaknya secara proyeksi ke depannya kok kayaknya dinilai oke nih gitu untuk keberlanjutan perusahaan. Itu nggak cuma tempat bermain aja tapi tempat yang bisa memberikan edukasi lanjutan gitu buat anak-anak kan sekolah iya. Tapi kan selain sekolah kan mereka butuh main terus butuh kelas-kelas tambahan gitu ke depannya sih pengennya ya buat anak-anak tuh jadi sangat menyenangkan dan buat orang tua juga ini sesuatu yang terpercaya lah gitu. Bisa bermain, bisa belajar, bisa happy-happy, ajak kakeknya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya bisa datang ke Cipung Land dan memberikan edukasi dan memberikan hiburan. Dan kita memberikan kayak Cipung Land itu bukan yang kita kasih mimpi, kebahagiaan, tidak perlu yang mahal. Sederhana, bermakna, dan membawa memori yang baik untuk keluarganya. Bisa Itu dapat harga dia. yang murah, bisa gratis. Kita lebih seneng kayak begitu. Jadi sudah kita bahas juga tepat pada tanggal 10 Juli 2026 kemarin PT Rans Entertainment Indonesia secara resmi telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, dan sebuah langkah berani yang menjadi puncak pembuktian profesionalisme dari sebuah brand yang bermulai dari keluarga. Itu dia. Mari kita saksikan bersama aja ya momentum sakral yang membawa Rans melangkah jauh dari sebuah brand keluarga menuju bursa saham publik. Inilah dia penandatanganan IPO Rans Entertainment. Rans! Perjalanan Rans dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, sebuah kamera, sebuah keluarga, dan keinginan untuk berbagi cerita. Saat itu kami tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan sederhana tersebut suatu hari akan membawa kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Terima kasih banyak, rasa syukur saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Karena itu hari ini bukan hanya milik saya dan juga Raffi Ahmad dan keluarga saya dan tim saya, tapi hari ini juga milik semua kreator Indonesia, milik semua partner yang sudah percaya terhadap industri kreatif. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dong Rans Entertainment. IPO pertama melantai langsung di Bursa Efek Jakarta. Wow, luar biasa. Bursa Efek Indonesia. Iya. Kita media creator pertama yang ada di bursa dan IPO. Jadi dari content creator ke bisnis creator ke media creator dan menjadi IP creator. Ini yang kita bisa buktikan bahwa kreativitas, ekonomi kreatif
IP itu bisa menjadi sesuatu hal yang besar, huge, dan big. Karena apa? Karena intangible value ada satu yang tidak bisa dinilai harganya, yaitu kreativitas. Jadi maju terus kreativitas Indonesia. Kreativitas Indonesia. Ada yang bisa disampaikan kepada mereka yang ingin mungkin in the future jadi mitra masa depan Rans? Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih, dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga untuk MTech Group dan juga IEG, karena perusahaan ini yang pertama kali memberikan kepercayaan kepada Rans dan mensupport kita, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kepada semuanya, dan juga jangan lupa untuk niat yang baik, meskipun kalau dalam agama itu niat baik aja udah dicatat, apalagi kita hasilkanlah yang baik. Jadi selama kita punya niat baik, kita yakin pasti hasilnya akan baik. Intinya teruslah berbuat baik, jangan hiraukan apapun yang memang pasti ada aja yang gak suka. Tantangannya pasti ada. Pasti itu adalah cobaan, tapi selama kita punya niat baik, lakukanlah yang baik karena pasti Allah akan kasih ujung yang baik saat kita punya niat yang baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Pemirsa, akhirnya kita udah sampai tentunya di penghujung dari perayaan Syukurans ya Teh. Iya, terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh pengisi acara dan juga pemirsa setia SCTV serta video yang sudah hadir menjadi bagian dari sejarah perjuangan ini. Sukses dan semangat terus tentunya untuk seluruh inovasi masa depan dari Rans Entertainment.